Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami hadirkan informasi terbaru mengenai kelanjutan dari sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ya. Jadi kemarin ada dua terdakwa yang diperiksa. Keduanya adalah Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Ya, jadi agenda sidang pada kemarin pemirsa ini adalah pemeriksaan terhadap terdakwa persidangan sebelumnya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kalau kita mengikuti jalannya persidangan kemarin pemirsa, hakim ini mencecar beberapa pertanyaan kepada kedua terdakwa. Ini berkaitan dengan bagaimana peran dari Ferdi Sambo dalam konstruksi kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, kemudian berkaitan juga dengan pemberian uang senilai 500 juta rupiah kepada Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Ini digunakan untuk apa? Kurang lebih poin-poin tersebut yang ditanyakan oleh majelis hakim dalam persidangan kemarin. Ini selain mengaku sempat menerima uang 500 juta rupiah sebagai ucapan terima kasih Sambo karena telah mengikuti skenarionya, Ricky Rizal juga mengaku telah mentransfer uang dari rekening Yosua sebesar 200 juta rupiah ke rekeningnya atas perintah Putri Chandrawati. Terdakwa Ferdi Sambo dan baik, silakan dibaca. Keluar dari ruang pemeriksaan, bergabung dengan kami di ruang tunggu pemeriksaan. Handphone milik korban mengenai keuangan itu dengan saudara membereskan pakaian beserta barang-barang korban. Saya tidak ingat tanggalnya yang mulia untuk membereskan yang mengelap-ngelap itu, karena itu ada di sudah di pack di apa dus-dus itu loh Pak yang mulia. Ya. Waktu itu dibuka terus dilap. Itu apa saja yang dikirimkan ke Jambi, saudara tahu nggak barang-barang korban? Tidak tahu yang mulia, yang saya lap hanya baju-baju yang ada ininya yang mulia, gantungannya itu yang mulia. Kok baju dilap sih? Dibersihkan aja yang mulia. Dibersihkan, oke. Sekaligus uang 150 juta milik korban. Kalau itu kurang paham yang mulia. Saudara tidak tahu. Tapi saudara pada waktu itu hanya memindahkan uang milik korban dari rekening atas nama korban ke rekening saudara sebanyak 200 juta dan itu atas perintah dari terdakwa Putri Chandrawati. Untuk memindahkannya iya yang mulia, saya yang melakukan melalui aplikasi M-Banking. Terus saya mengetahui kalau itu memang uang operasional punya ibu untuk operasional Jakarta dan pindah ke rekening saya juga untuk operasional Magelang, bukan rekening pribadi saya sendiri yang mulia. Iya Pak, tapi itu kan saudara memindahkan itu kan atas perintah saudara Putri. Atas petunjuk dari ibu, ya. Bilang diaturkan saja ya. Itu berarti setelah tanggal 11 ya, setelah tanggal 10 ya? Sekitar itu sih yang mulia. Oke, kita akan langsung bahas persidangan pada hari Senin kemarin dengan agenda ini pemeriksaan terhadap terdakwa. Saya akan perkenalkan narasumber saya di studio. Sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Mas Heri, apa kabar? Salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum, alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat. Alhamdulillah sehat. Kita juga nanti akan bergabung dengan pihak kuasa hukum dari almarhum Brigadir Yosua. Tapi saya mau ke Mas Heri dulu. Mas Heri, kalau kemarin kita sama-sama menyaksikan jalannya persidangan, pernyataan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di persidangan kemarin ini, apakah menguatkan atau justru melemahkan posisi Ferdi Sambo dalam konstruksi kasus ini? Ada beberapa keterangan yang menarik untuk diteliti lebih jauh ya begitu ya. Tapi sebelum menjawab itu saya ingin menyampaikan begini, bahwa masuk ke pembuktian ini yang harus digunakan adalah logika. Okay. Logika itu bahasa sederhananya atau bahasa Indonesia lainnya adalah akal. Akal yang harus dipakai akal sehat. Jadi hakim harus benar-benar mencerna apa yang disampaikan oleh keterangan saksi ini apakah berkaitan dengan keterangan yang lain yang sebelum-sebelumnya. Terkait pernyataan tadi, saya menimpalinya begini, bahwa ada beberapa poin yang menarik seperti tadi di prolog ada masalah uang ya, 500 juta yang diberikan, itu kan berarti jelas semua mengamini bahwa ada uang yang diberikan oleh Pak FS, entah itu diterima atau tidak, tapi fakta hukumnya perbuatan itu ada disampaikan oleh keterangan saksi yang lain dikuatkan, gitu kan? Itu kan jadi pertanyaan besar. Apakah menurut jaksa, kalau Anda terakhir hanya bertugas mengantar seseorang ke Magelang,
apakah itu logis dibayar atau dikasih uang sebesar itu, gitu kan? Nah itu menarik untuk meng-underline. Berarti kan pemikiran jaksa secara akal sehat itu kayaknya agak di luar nalar, begitu kan? Tolong dijelaskan menurut keterangannya dia tadi. Kemudian yang lain kaitannya dengan Ibu PC misalnya dari keterangan Kuat, itu kan ada posisi di mana CCTV menangkap ada Kuat dan Ibu PC naik ke lift. Nah ini kok berdua dan ditemani itu dicecar oleh jaksa kan? Mengapa untuk hal yang semacam itu masih di lingkup rumah saja Anda sampai bertugas menemani? Apakah Anda disuruh atau Anda punya inisiatif sendiri? Ditanyakan dulu hal itu. Nah, kemudian juga proses sampai naik ke atas juga dipertanyakan. Ini kan juga untuk memperkuat dakwaan jaksa, bukan hanya terkait dengan yang ditanyakan adalah Kuat, tapi juga berkaitan dengan posisi dari terdakwa yang lain. Sampai ditanya, sampai di atas Anda melihat apa ketika pintu terbuka. Itu kan agak, saya lihat agak gamang juga jawabannya kan. Jawabannya langsung jelas, saya hanya melihat pintu, nggak melihat Ibu PC kemana. Itu dikejar lagi secara logika, masa iya Anda nggak sempat melihat, begitu kan. Jadi menurut saya hal-hal ini mungkin dianggap sepele, kecil, tapi ketika kita mau coba merangkai suatu peristiwa, itu bisa jadi sebuah titik harapan, begitu ya, untuk melihat bahwa ada nggak keterangannya yang sebenarnya ganjal atau tidak, begitu ya. Seperti Ricky Rizal juga ketika dia mengatakan, saya nggak tahu nih yang menembak selain Eliezer itu ada atau enggak. Ini kan berarti kan arahnya ke Pak Sambo, begitu kan? Apakah Pak Sambo ikut menembak atau enggak? Tapi jawabannya adalah saya tidak melihat, karena waktu itu ada suara dari luar yang kalau nggak salah suaranya Romer, begitu kan, memanggil, sehingga dia lebih tertarik untuk keluar. Nah ini ditanya masalah insting, nggak usah polisi, begitu ya. Mungkin hakim ingin mencecar kalau seorang manusia biasa dihadapkan pada situasi ada suara panggilan di luar dengan kejadian yang saat itu dialami adalah suatu hal yang mengerikan, bukan hal yang biasa-biasa saja. Apakah dia lebih menuju ke sana atau menghentikan dulu yang ini atau bersikap dulu di poin ini? Kalau misalnya soal yang logika gitu ya, akal sehat begitu, itu kan akan menjadi dasar pertimbangannya hakim juga kan untuk menilai gitu. Nah, apakah karena itu juga akan menjadi subjektivitas hakim ya tentunya ya, penilaian itu. Nah itu juga ketika logika itu misalnya dianggap kayak ini masuk akal dan ini tidak masuk akal, itu akan mempengaruhi apa secara keseluruhan hingga proses persidangan ini berakhir? Ya, ada keterangan itu yang dimaknai kooperatif, berarti bekerja sama dia apa yang diketahui itulah yang disampaikan. Tapi ada yang dimaknai berbelit-belit atau tidak bekerja sama tadi ya. Saya nggak tahu, nanti penilaian hakim kita serahkan full di sana secara kewenangan. Apakah hakim menilai keterangan ini bobotnya sama, linier dengan apa yang disampaikan sebelumnya di BAP, atau juga linier dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, atau tidak? Karena biasanya pertanyaan itu dilempar, tapi sesungguhnya yang bertanya itu sudah punya jawaban di belakangnya. Penilaian itu sebenarnya sesungguhnya sudah ada, tinggal mau dengar dari mulutnya saja, begitu kan? Apakah kalau dia mengatakan menyesal dengan mengakui kesalahannya, itu bahkan ada penilaian tersendiri kalau menurut saya, begitu ya, nilai rasanya berbeda. Ketika orang mengatakan dia mengakui perbuatannya, berarti jelas secara keseluruhan itu tidak ada lagi upaya untuk denial. Kalaupun ada 0,00 sekian persen lah, manusiawi itu. Tapi ketika hanya Anda mengaku bersalah, ditanya oleh hakim kemudian dia jawab, ya bersalah untuk apa dulu ini? Ini kan berarti kan ada defense dulu kan. Nah, padahal jelas ini pasti berkaitan dengan apa yang sudah disidangkan, bukan satu hari kan, sudah berkali-kali persidangan ini kan. Tapi ditanya kembali ke orang yang bertanya tadi. Saya rasa di situ juga perlu untuk difokuskan. Ya, Mas Heri, saya mau minta penegasan dulu. Kalau tadi yang saya tangkap statement dari Mas Heri ini, bisa disimpulkan tidak bahwa pernyataan dari Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf kemarin ini adalah merupakan sebuah variabel tersendiri, tidak kemudian menguatkan pernyataan Ferdy Sambo di persidangan, artinya bisa berpotensi untuk melemahkan konstruksi kasus versi Ferdy Sambo di persidangan. Bisa disimpulkan seperti itu? Ya, mungkin kita masih jauh dari kesimpulannya. Tapi bisa saja ada poin-poin di mana saya nggak bilang ini sistematis ya. Tapi kemungkinan ada strategi misalnya untuk melihat bahwa ya fakta hukum ini berdiri sendiri semua. Jadi pernyataan dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda semua, sehingga nggak bisa ditarik kesimpulan. Nah ini kan kalau kita lihat jadi
obskur dia, jadi apa ya? Jadi nggak jelas ini. Nah, ini yang mungkin juga bisa jadi hal baru yang ingin ditampilkan di situ kan, bahwa yang dengar kata hajar dengan tembak bahasanya sudah beda begitu kan. Kemudian sikap tindakan pada saat itu juga berbeda-beda. Bahkan yang anehnya jalannya beriringan, yang belakang padahal jaraknya mungkin hanya berapa meter, nggak tahu apa yang terjadi di depan begitu kan. Setelah kemarin hakim datang ke TKP untuk melakukan pemeriksaan setempat, ini kan saya rasa kenapa hakim juga hadir kemarin itu untuk mengkaitkan dengan keterangan pada hari ini, sehingga hakim udah nggak lagi menggunakan apa ya bayangan atau intuisinya, tapi lebih kepada faktanya. Kalau jarak antara sekian-sekian mungkin nggak kalau jawabannya ini gitu kan, yang diberikan. Itu lebih real menurut saya. Baik, kami akan juga berbincang dengan Kamarudin Simanjuntak. Ini adalah kuasa hukum dari Brigadir Yosua. Selamat pagi, Bang Kamarudin. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa semuanya. Pagi Bang. Selamat pagi. Bang Kamarudin, boleh di-unmute terlebih dahulu? Siap. Oke, sembari kita coba perbaiki komunikasi dengan Bang Kamarudin, saya mau ke Mas Heri lagi dulu deh. Kalau tadi kan Mas Heri mengatakan bahwa ini kan sebetulnya beberapa terdakwa ini pernyataannya berbeda-beda ya. Nah, bagaimana kemudian ini hakim bisa memutuskan ya konstruksi utuh dalam sebuah kasus di persidangan itu seperti apa sih? Ya menurut saya sekarang hakim kalau alat bukti sudah terlalu banyak ya. Ya masing-masing pihak punya alat bukti. Tinggal yang dimaknai, diyakini oleh hakim itu yang mana. Jadi mungkin bola liar, bola panasnya itu sudah di hakim nantinya. Sudah nggak ada lagi urusan yang lain. Sehingga hakim pun kalau ada upaya untuk ya mengkaburkan, dia langsung katakan sudah nanti saya yang pertimbangkan kan begitu kan. Karena dengan kata lain tadi saya katakan bahwa tidak semua pertanyaan itu kosongan sifatnya. Ada pertanyaan yang dilempar tapi sesungguhnya fakta yang lain sudah ada di sini. Sudah ada jawabannya sendiri lah ya. Kalau ini teknik bertanya, kalau semua pertanyaan disiapkan jawabannya dengan semua alternatif jawaban, ya mungkin sepersekian detik setiap orang yang ditanya, kita nggak bicara kasus inilah. Setiap orang yang ditanya akan mempersiapkan jawaban. Tapi dalam konteks ketika ditanya kemudian diserahkan untuk menjawab itu kan dicoba untuk memikirkan mana yang lebih baik ya jawabannya. Oke, kita coba lagi menyapa Bang Kamarudin. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bang, sudah bergabung bersama kami, Bang. Bang, kalau melihat apa yang ya terjadi kemarin gitu, kita sedang membahas mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf, kemudian juga Ricky Rizal, dan secara logika begitu, dalam konstruksi peristiwa itu. Kalau Bang Kamarudin melihat apa yang disampaikan oleh Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf kemarin, apakah secara logika itu sudah bisa memenuhi unsur dari kejadian atau kronologi yang terjadi pada saat pembunuhan Brigadir Yosua itu? Kalau saya melihat apa yang disampaikan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, PC maupun Ferdy Sambo itu semuanya adalah bohong. Tetapi pembuktian dalam perkara ini tidak tergantung pada terdakwa, tapi adalah kepada alat bukti lain, yaitu saksi, surat atau akta, pendapat ahli, kemudian petunjuk atau persesuaian fakta dan atau keyakinan hakim gitu loh. Jadi keterangan terdakwa ini boleh ada dipertimbangkan, tidak dipertimbangkan pun tidak jadi masalah. Begitu, Bang. Bang, nanti kita ngobrol lagi, Bang, Mas Heri juga. Tapi kami jeda dulu ya, Bang Kamarudin dan juga Mas Heri. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Siap.